Bismillahirrahmanirrahim. Pernah mendengar pernyataan sosial, agama lebih penting daripada ilmu dunia. Pernyataan yang lain, Al-Quran lebih penting daripada teori. Bagi guru dan dosen atau mereka yang melakukan atau menjadi pelaku di dunia pendidikan dalam konteks apapun, maka pernyataan yang kurang tepat dianggap salah. Penjelasan seperti apa terhadap dua pernyataan ini? Pertama, bahwa agama itu berkaitan dengan Al-Quran, ya khususnya kita Muslim. Sehingga agama ketika berkaitan dengan Al-Quran, seseorang tidak bisa hanya belajar tentang bahasa Arab, ya karena memang wujudnya bahasa Arab Al-Quran. Kita perlu belajar ilmu matematika, bagaimana kita bisa menghitung ilmu waris. Kita perlu belajar ilmu manajemen, bagaimana kita bisa melihat, membaca, bagaimana Allah punya rencana, bagaimana Allah mendistribusikan alam semesta kepada manusia. Apa sih? Itu kan berkaitan dengan ilmu manajemen. Kita bisa membacanya atau memahami ayat-ayat manajemen itu dengan ilmu manajemen. Kita juga bisa melihat tentang ilmu ekonomi yang ada di dalam Al-Quran. Apa kalau kita tidak belajar ilmu ekonomi, nggak belajar matematika, kita nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa mengerti Al-Quran? Pasti nggak bisa mengerti, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena Al-Quran ini wujudnya ada di alam semesta, alam sosial dalam diri setiap manusia dan lingkungan hidup. Seluruh alam semesta adalah wujud daripada Al-Quran. Nah, kalau kita belajar tentang teori itu apa sih? Teori itu adalah seperangkat kalimat atau pengetahuan yang saling berhubungan. Itu teori. Yang kemudian fungsinya bisa menjelaskan tentang fenomena. Jadi kalau misalnya ada orang yang belajar Al-Quran, terus terlihat dia kok masih seperti itu, kita bisa membacanya dengan ilmu atau teori sosial. Kita kan tidak bisa menjelaskan langsung dengan Al-Quran. Seperti misalnya kalau wanita yang tidak berjilbab, kita bilang dia dosa. Karena di Al-Quran memang dianjurkan untuk berjilbab. Jadi kalau kita melihat fenomena sosial, orang berzina, orang riba, kita langsung bilang kamu dosa. Karena di Al-Quran ini bilangnya seperti itu. Nah, itu yang tidak tepat. Karena manusia itu tumbuh berkembang seperti makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Al-Quran ini rahmat, melindungi semua kondisi keadaan setiap individu. Kalau kita mau berdakwah, dakwah itu apa sih? Mengajak. Kalau kita mengajak orang atau diri kita pada Al-Quran, teori itu sangat penting. Tapi kalau kita mau mengajak orang lain untuk ke ayat, ya mungkin teori itu tidak penting. Tetapi kalau diingat di surat Ibrahim ayat 4, gunakan bahasa kaum. Dan semua orang akan mengenal tentang ilmu dunia atau teori. Maka insya Allah Al-Quran ini akan landing kepada setiap orang di atas ilmu pengetahuan.